Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardani. Saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Pendahuluan, latar belakang masalah. Majunya suatu bangsa bergantung dengan generasi mudanya. Jika dalam suatu bangsa dan negara memiliki generasi yang gemilang, maka bangsa dan negara tersebut akan menjadi sebuah negara yang maju. Memajukan mutu pendidikan, salah satunya yaitu dengan menerapkan budaya literasi. Kekhawatiran yang hingga saat ini masih belum terobati, yaitu rendahnya minat baca siswa sekolah di Indonesia. Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua negara terendah dalam hal minat membaca. Tahun-tahun sebelumnya, ketika buku masih menjadi satu-satunya sumber bacaan, tidak membuat generasi Indonesia menjadi kegiatan membaca sebagai suatu kebutuhan dalam hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, literal adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan tulis-menulis. Khusus dalam hal keterampilan, menulis pembelajar diarahkan agar mampu menuangkan segala pikiran, pengalaman, pesan perasaan, gagasan, dan pendapat imajinasi dalam bentuk bahasa tulisan secara benar. Dengan pentingnya pembelajaran menulis, guru harus sering melatih siswa dengan berbagai cara dan mengkreasikan semenarik mungkin. Batasan masalah. Bagaimana peran literasi dalam pendidikan bahasa Indonesia? Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kenapa begitu rendahnya budaya literasi di kalangan masyarakat kita, khususnya pelajar. Bagaimana menumbuhkan budaya literasi di kalangan pelajar? Tujuan untuk mengetahui pentingnya budaya literasi dalam kemajuan bangsa. Selanjutnya, tujuannya mengetahui faktor yang mempengaruhi rendahnya budaya literasi. Selanjutnya, manfaat. Dengan mengetahui pentingnya bahasa Indonesia dan literasi bangsa dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia pada suatu bangsa. Karena dengan menumbuhkan minat baca pada sebagian besar masyarakat, kita akan menjadi manusia Indonesia cepat menyesuaikan dengan segala bentuk perkembangan zaman yang meliputi segala bentuk aspek kehidupan manusia. Pembahasan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tersebut sangatlah penting dan harus terpenuhi fungsinya. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu akan pudar dan akan sirna. Tanpa adanya bahasa, termasuk bahasa Indonesia, iptek tidak dapat tumbuh dan berkembang. Hal yang penting yang perlu dilakukan agar bahasa Indonesia mampu menjadi wahana komunikasi yang efektif adalah pencendekiaan dan pemberkaya bahasa tersebut. Untuk itu, upaya peningkatan mutu rancang bangunnya atau tingkat kebakuan kaidahnya serta pemekaran kosakatanya perlu dilaksanakan. Budaya literasi dapat diartikan adalah kemampuan membaca dan kemampuan menulis, atau dapat disebut dengan melek aksara atau keberaksaraan. Mengingat pentingnya apa itu literasi, sepertinya hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada masyarakat kita. Khususnya kalangan pelajar seperti kurang meminati budaya literasi, padahal begitu besar manfaat literasi bagi kalangan pelajar atau menambah ilmu yang mereka pelajari di sekolah. Kemampuan membaca yang baik akan sangat mempengaruhi peningkatan mutu sumber daya manusia pada suatu bangsa. Selanjutnya, perkembangan zaman. Semakin berkembang zaman, semakin berkembang pula ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang, lebih banyak masyarakat, terutama kaum remaja, yang lebih suka bermain HP atau media sosial dibandingkan membaca buku. Padahal
membaca adalah sumber ilmu, seperti pepatah yang sering kita dengar, yaitu membaca membuka jendela dunia. Pepatah tersebut sama dengan pernyataan Najwa Shihab sebagai Duta Baca Indonesia, yaitu membaca ialah upaya merengkuh makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Salah satu literasi yang perlu dikuasai adalah literasi baca tulis. Dengan memiliki kemampuan baca tulis, seorang dapat meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Selanjutnya, untuk di lingkungan sekolah, siswa yang gemar membaca di perpustakaan dapat dihitung jumlahnya dengan jari. Salah satu yang bisa diambil sebagai bahan latihan untuk menggali kreativitas siswa dalam menulis yaitu pada materi teks berita. Jika siswa hanya ditugaskan untuk membuat berita dalam bentuk tulisan di selembar kertas, kini dulu dapat meningkatkan semangat siswa untuk menulis dengan memanfaatkan media teknologi seperti blog. Jika siswa sudah terbiasa menulis di blog, maka hasil tulisan mereka pun dapat dijadikan suatu berita, dan ketika hasil tulisan mereka sudah banyak dipuji dan diminati oleh orang lain, kecintaan terhadap menulis pun akan timbul. Oke, kita telah sampai di penutup. Saya akan coba jelaskan kesimpulan dari materi yang saya bawakan. Kesimpulan, belajar suatu bahasa berarti kita juga akan mempelajari budaya suatu daerah. Berkaitan dengan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa resmi bangsa Indonesia dan menjadi suatu ciri khas bangsa Indonesia, maka setiap orang yang mempelajari berarti juga akan mempelajari budaya bangsa Indonesia. Saat ini pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah sudah mengarah pada pembelajaran berbasis pada teks. Pembelajaran berbasis pada teks ini secara langsung akan memaksa pembelajaran baik siswa ataupun siapa saja yang belajar bahasa Indonesia akan membaca secara terus-menerus, serta peran pemerintah juga harus memfasilitasi dengan seminar atau menyediakan bahan bacaan. Saran, pengajaran bahasa Indonesia menekankan pada latihan membaca dan menulis. Itulah yang utama. Begitu juga dengan kemahiran menulis, memang sangat bergantung pada frekuensi latihan. Menulis sesungguhnya merupakan tindak kegiatan berkebudayaan. Melalui tulisan, itulah kebudayaan timbul dan berkembang menjadi sejarah pemikiran perjalanan panjang perkembangan imtek manusia. Oleh karena itu, menulis akan jauh terpelihara dibanding berbicara. Dengan demikian, strategi pembelajaran bahasa Indonesia dengan mengedepankan budaya literasi menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan rasa cita dan gemar terhadap bahasa Indonesia. Dan saya Wardani mengucapkan terima kasih atas perhatian dan telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.